nanti seumpama Datuk ni sudah meninggal, siapa lagi kok tak kalian ni meneruskan? Begitu cuma pesan saya. Nama saya Usman Ali, tempat tanggal lahir Tanjung Mempawah. Umur saya lahir 1946. Sekarang tinggal di Desa Penibung, di Abrasi, Gang Syukur. Kegiatan sehari-hari itu cangkah pisang, kelapa, sikit-sikit tuh. Jadi kalau ngambil di kebun, saya yang ngupa manjat, saya ngupa nombak, ngupa ngupas. Kemudian saya jual ke gudang. Saya hitung-hitung kan tidak ada kegiatan lain, saya ngajar di PEN. Ngajar anak-anak, pertama diajar di Desa Penibung. Yang saya ajar itu banyak desa. Juga ngajar di Alpala ada, di Keraton ada saya ngajar tuh. Malahan saya kalau ngajar ke serikat itu kan tiba bukan dipungut biaya, cuma saya tuh ingin memperkembangkan Jepin nih, Pak. Banyak orang sini yang gemar dengan Jepin nih. Kadang-kadang tolong ajarkan palsu anak saya, kata dia kan. Asal mau belajar aja, saya datang aja, saya bilang gitu. Jadi bukan Jepin aja, karena ilmu itu ada sikit-sikit gitu. Karena saya tuh memang suka dengan Jepin nih dari kelas 2 SR, suka dengan Jepin. Tak usahlah kau belajar, ngatakan salah kau mau belajar aja lah, ngatakan dia gitu. Tak ada dipungut biaya tu. Malahan kalau latihan sini ni kebetulan saya tu ada uang, saya upah. Bagi ya, uang 50, kawan 10 bagi. Jadi saya belajar Jepin ni dari sekolah SR kelas 2. Jadi saya belajar dengan Datuk saya tu, Daeng Bacuk nama Datuk tu. Jadi dia ajarlah bergambus, dia ajarnya melangkah, dia ajarnya berwas, mukul berwas ni. Kemudian umur saya pun waktu itu dah 16, saya merantau ke daerah Padang Tikar waktu itu. Di sana ngajar kasidah. Pulang 6 tahun saya merantau di sana, pulang lalu mimpinlah Jepin sini. Malahan anak buah pertama tu sudah ada yang 3, 2 anaknya tu. Udah taraf ketiga ni dah taraf ketiga ni ngajar ni. Jadi itulah keanuan saya sikit, ada ilmu sikit-sikit. Asal-usul dari Datuk saya Daeng Bacuk, mengatakan dia. Itu Datuk sendiri tu. Nanti kata dia kalau aku dah mati siapa nak neruskan ini. Jadi seperjuangan saya tu tidak ada yang dapat. Tak ada. Ya ada yang pukul gendang dapat, gambus tak dapat. Ada yang katanya belagu, langka tak dapat dia. Langka Jepin saya ini namanya Jepin Seni Langka. Di samping melangkah ada seninya. Makanya saya beri nama Jepin Seni Langka. Seperti main rotan, itu saya olah sendiri itu. Putarnya gini. Sebenarnya Datuk waktu itu ngajar cuma 3 orang yang main rotan tu. Tapi oleh kerana saya olah lagi bisa 9. Main tali jerangkang, laba-laba tu, itu bisa saya olah. Main tali bui, bisa. Cuma kalau langkah tu, yang saya turunkan di mana-mana pun 10 langkah dari 1 sampai 10. Tapi kalau main alat, tembung ada, belantan ada, tali ada, bui ada, rotan ada tu. Itulah anak saya ilmu saya sikit-sikit. Jadi pertunjukan tu seperti keramaian, robot-robot itu diambil orang biasa main di pentas. Kemudian saya gunakan enggak waktu ada pengantinan diambil orang gitu. Jadi mainlah tempat pengantin gitu. Waktu di keraton hari itu kan nyambut enggak tamu. Itu kegunaannya. Alat diperlukan tuh gambus, berwas, kayu, termasuk rotan, itu alat-alat Jepin saya itu. Langkah 1, kemudian sampai langkah 2, langkah 3 gitu.
Tapi asal masuk dung aja gitu. Dung tuh maksudnya kiri terus. Kalau dung tuh, jadi tidak boleh sembarangan, tidak masuk mat namanya. 10 tuh karena banyak mutar. Nah, 10 sama 9 tuh memang sakit. Ada yang mabuk tuh. Nah, ada yang mabuk. Nantilah kalau dia kan dari 1 nanti sampai 10. Kemudian nanti kita pakai alat. Pakai yang alat panjang tuh namanya tembung. Kemudian alat pendek itu namanya belantan. Seperti rotan tuh orang 9 mainnya. Tapi yang saya ajarkan tuh hanya 3 aja gitu. Karena sakit memang masuk 9 tuh. Nah, seperti nganyam laba-laba. Itu seperti sarang laba-laba memang, tapi orang 9. Itu saya pikir-pikir seperti ngolah rotan tuh kan, saya olah putarnya gini, putarnya bisa jadi orang 9. Nah, gitu saya hitung. Kemudian seperti main belantan tuh saya bayangkan orang berkelahi pakai alat. Jadi kalau dia tetak gini tangkisnya, itu saya bayangkan gitu bisa. Main belantan namanya pendek itu. Kalau main tembung panjang tuh, kalau pakai alat panjang bisa ditangkis pakai tembung. Itu dia. Itu yang saya dapat olahkan. Tapi selain dari Jepun ini, tak ada. Cuma alhamdulillah besar rasa hati itu. Nah, karena saya tuh sampai ke sana tuh diberi penghargaan dari Jakarta waktu itu kan. Diberi emas 10 gram, diberi uang 50 juta. Di sini rasa besar rasanya tuh. Dari Jakarta anak bantu saya itu. Memang saya ada perubahan. Sebelum saya belum mengajar Jepun ini pun, itu masyarakat kurang dengan saya itu. Nah, tapi setelah saya mimpin Jepun ini udah merasa nyebrang ke Jakarta, di sinilah saya itu malahan satu datang perkembangan Japoso Jepun ini, karena Jepun ini udah langka kata dia. Nah, makanya saya ingin teruskan tuh. Itu aja perubahannya. Tapi kalau sebelumnya dulu tuh ya jauh lah gitu. Apakah lagi masa saya di rumah laut sana tuh, maaf aja saya ngomong lantai saya itu kayu bulat, lantai pondok saya itu. Udah diberi pemerintah bantu rumah ini, ya barulah dapat rumah. Tidak dipungut biaya oleh pemerintah tuh. Pak Usman Ali itu sendiri adalah sosok seniman yang memang berpegang teguh pada prinsip seni tarinya. Dia orang yang cukup kuat meneruskan tradisi dari kakeknya, yaitu tari Jepin Langkah yang sekarang udah banyak sih anak-anak asuhnya yang sudah beliau berikan, tularkan ilmunya. Sampai saat ini mungkin ada beberapa sanggar yang sudah mengikuti jejak beliau. Dukungan dari pemerintah daerah sebelum Pak Usman Ali mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristek, kita selalu mensupport beliau, terutama kalau kita ada event-event, kita selalu membawa sanggar beliau untuk tampil di acara kita. Dan itu juga sebagai bentuk pengembangan supaya gerakan Jepin yang Pak Usman wariskan itu tidak punah. Pengen sih kayak tetap kakek itu tetap semangat, terus melestarikan tarian ini gitu. Buat jadi misalnya kayak kami biar jadi penerusnya gitu, biar bisa ngebantu datuk gitu. Mengenalkan tarian ini gitu, kayak misalnya ngajar anak-anak lain gitu. Buat kakek itu semangat terus ya dalam mengenalkan tarian ini.
rindu kadang kalau dengan beliau. Kalau nunggu beliau mau main, kalau saya sih dekat dengan rumah saya, hari-hari saya dengar kalau beliau main. Nah, tapi kalau nunggu orang hajatan baru dengar beliau main, kan rindu kadang kita dengan beliau main ini. Kalau saya pribadi, karena saya jauh sering main ini, masih belum bisa-bisa. Harapan saya yang jelasnya, mudah-mudahan dengan adanya musik Jepang yang beliau mainkan sekarang, mudah-mudahan sangat-sangat berkembang lah dan akan maju seperti itu aja sih, dan dipertahankan gitu. Itu aja sih harapan saya, karena nggak ada lagi, seingat saya nggak ada lagi pengganti beliau. Saya itu mengharapkan kalau kedepannya itu dapat seumpama bantuan, saya nambat sanggar, niat saya itu nambat sanggar itu. Nak majukan proposal itu rencana tuh. Kan proposal nambah sanggar di sini. Kalau di Mustajab dari Allah, niat saya begitulah, ingin nambatkan sanggar di Penimbung itu. Nah, nanti seumpama Datuk ini sudah meninggal, siapa lagi kok tak kalian yang meneruskan? Begitu juga pesan saya. Hati-hatilah belajar.